Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maruf telah memberikan waktu bagi saya untuk melakukan wawancara dalam CQP angkatan 10 terkait dengan modul 331 tentang prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang bijaksana oleh Bapak Kepala Sekolah. Izin kami menyiapkan beberapa pertanyaan Pak Maruf. Siap. Pak Maruf, untuk selama ini yang Maruf sebagai kepala sekolah di kami, bagaimana terkait dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang terkait dengan D5 etika atau rujukan moral, atau dalam hal ini D5 etika itu benar, nilai-nilai benar dengan benar, atau rujukan moral itu benar atau salah. Terima kasih Pak Anam. Untuk terkait dengan permasalahan apa yang disampaikan Pak Anam sesuai dengan topik tadi, kami sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bojonegoro dalam pengambilan keputusan otomatis apalagi permasalahan yang kompleks, otomatis saya tidak sendirian untuk menyelesaikan masalah itu. Ada beberapa stakeholder yang harus saya buat pertimbangan, masukan, analisa, sehingga nanti keputusan yang terkait dengan dilema seperti itu minimal mendekati kebenaran keputusannya, karena namanya dilema otomatis pilihan 1 dan 2 mirip-mirip, mana yang harus kita pilih dan harus tepat, sehingga banyak pertimbangan dari berbagai pihak yang harus kita minta keterangan sehingga keputusan itu tepat sesuai dengan harapan. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Maruf. Berarti yang terkait dengan dilema etika yang dalam hal ini dari pihak-pihak yang kebetulan memiliki masalah dalam hal sama-sama baik, namun kebetulan ada suatu benturan atau permasalahan, sehingga dalam hal ini Bapak mengumpulkan dengan stakeholder yang terkait, sehingga keputusan itu bersifatnya berkolaborasi untuk mencapai suatu hal yang bijak dalam keputusan itu. Lalu terkait dengan masalah pihak-pihak yang terlibat dalam hal dilema etika tadi, yang dari satu sisi punya kepentingan benar, tapi yang satu sisi yang lain juga kepentingan yang benar, untuk menemukan langkah-langkahnya bagaimana? Terima kasih. Memang namanya dilema etika, dua pilihan yang sama-sama baik, sama-sama mirip baik, otomatis harus tepat yang harus skala prioritas yang harus dipilih. Yang pertama kita ambil informasi keterangan dari dua belah pihak. Setelah kita mengamati dan mengambil keterangan, sehingga saya renungkan, saya musyawarahkan dengan tim kami, di mana saya juga dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah. Secara otomatis akan bisa membantu untuk menganalisa keterangan-keterangan yang saya gali, sehingga dari keterangan-keterangan dan pertimbangan-pertimbangan dari tim, maka saya akan bisa paling tidak bisa memilih dua pilihan itu yang terbaik, gitu ya. Jadi langkahnya adalah ambil keterangan atau informasi atau menggali informasi dari kedua belah pihak. Setelah itu saya gali, saya analisa dengan tim kami setelah beberapa masukan dan pertimbangan, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang betul. Baik, berarti terkait dengan langkah-langkah tadi, kedua belah pihak yang berkepentingan itu dikumpulkan untuk dimintai keterangan untuk mendapatkan informasi, kemudian dari Bapak sendiri mengumpulkan dari pihak stakeholder untuk dimintai pertimbangan, sehingga di dalam pertimbangan-pertimbangan itu ada sebuah keputusan yang
mungkin akan diperpanjangkan gitu Pak. Iya, terima kasih. Itu memang saya tidak sendirian, ada tim yang solid yang masukan-masukannya sangat berguna untuk pengambilan keputusan secara kolektif, Pak. Baik Pak, terima kasih. Terus terkait selama ini dari yang ada di sekolah kita ini terkait dengan dilema etika ini, pihak-pihak yang saling punya permasalahan sama-sama benar, kebetulan juga ada kebetulan yang hal saling berbenturan itu, hal yang efektif yang bagaimana sehingga Pak Ma'ruf bisa mengambil keputusan itu, hal yang paling efektif yang selama ini diambil oleh Pak Ma'ruf. Yang pertama yang menjadi dasar saya adalah kepentingan secara kolektif, Pak. Jadi kepentingan untuk lembaga itu yang menjadi dasar utama saya, tidak kepentingan secara pribadi, karena kita di lembaga ini kan bekerja secara kolektif kolegial. Jadi pertimbangan utamanya adalah kepentingan untuk lembaga, bukan kepentingan untuk pribadi. Jadi prinsipnya adalah yang disampaikan oleh tadi yang efektif adalah pengembangan dasar adalah kepentingan untuk lembaga sekolah ini yang bermanfaat bagi kepentingan banyak pihak, terutama untuk sekolah kita. Tidak untuk kepentingan pribadi lagi. Iya. Baik Pak, kemudian yang kami tanyakan kembali Pak, selama ini yang menjadi tantangan Pak Ma'ruf sebagai pimpinan di sekolah kita ini dalam menghadapi atau mengambil keputusan yang berbasis dilema etika yang punya pihak kepentingan itu, tantangannya selama ini bagaimana? Yang pertama dari siswa itu ada beberapa siswa yang ingin mutasi. Di sisi lain mutasi adalah haknya siswa. Di sisi lain kita jumlah murid siswa kita kan berkurang. Kan antara dua pilihan itu kan mana yang saya dahulukan. Kembali lagi terkait dengan masalah siswa, maka saya memilih, pertimbangan saya adalah kepentingan siswa dan haknya siswa. Sehingga jika ada anak yang mau mutasi masuk maupun mutasi keluar, itu kembali ke haknya siswa. Itu adalah hak penuh siswa. Terus yang kedua, jika Bapak Ibu terkait dengan GTK atau Bapak Ibu guru dan karyawan, yang menjadi pertimbangan kami terkait dengan kekurangan jam ataupun Bapak Ibu guru yang mau mutasi, jika di sini tidak terpenuhi jamnya, karena jika tidak terpenuhi jamnya sertifikatnya juga tidak bisa cair dan sebagainya, maka kembali ke kepentingan dari si Bapak Ibu guru tadi, karena itu juga merupakan haknya siswa, haknya Bapak Ibu guru terkait dengan sekolah. Pertimbangannya adalah karena kebutuhan gurunya sudah cukup, maka pertimbangan saya jika Bapak Ibu kekurangan jam, maka sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Ibu guru. Jika ingin bertahan jam di sini dengan konsekuensinya adalah jam mengajarnya kurang, jika mau mengajukan mutasi keluar, saya beri izin. Itu ya. Jadi semata-mata memberikan hak kepada Bapak Ibu guru. Itu yang permasalahan yang ada selama ini di SMA Negeri 2 begini. Berarti terkait dengan masalah tantangan-tantangan yang memang ada di sekolah kita itu kan berarti yang secara terus ada itu kaitan dengan mutasi siswa gitu Pak ya. Sisi yang lain hak siswa ingin masuk ke sekolah sini, ingin menikmati pendidikan, tapi di sisi yang lain kebutuhan di sekolah kita ini juga melihat ketercukupan dari siswa, dan itu menyangkut masalah hak siswa yang lainnya. Kalau yang kedua kaitan dengan Bapak Ibu guru GTK terkait dengan masalah pembelajaran dalam hal untuk memenuhi 24 jam dalam hal ini untuk sertifikasinya. Tapi di sisi yang lain adalah di sekolah kita tadi daya tampung untuk pembelajaran yang ada itu kan juga ada suatu dasar berdasarkan kebutuhan, sehingga tadi yang sering terjadi adalah tadi dari Bapak Ma'ruf tadi memberikan suatu kebijakan
memberikan persetujuan apabila Bapak Ibu itu mencari tambahan di sekolah yang lain untuk memenuhi kebutuhan Betul, jalan. betul. Ya, ada solusi seperti itu. Jika saya beri kebebasan, pertama kan agar terpenuhi jamnya bisa mencari tambahan di luar atau mutasi sekalian ke sekolah lain juga saya beri kebebasan. Oh gitu Pak. Yeah. Jadi bisa tambah dengan mutasi sekaligus Pak. Bisa. Berikutnya Bapak, faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Pak Maruf dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Faktor-faktor apa saja yang Pak Maruf ini membantu bagi Pak Maruf untuk bisa memutuskan dalam dilema etika ini? Yang pertama jelas saya harus tahu kronologi permasalahan dari awal Pak. Jadi kita tidak mungkin mengambil keputusan itu hanya tahu permasalahan di akhirnya. Jadi dari awal sudah kita gali permasalahannya, kita gali informasinya, kita bentuk tim agar masukan-masukan dari tim itu bisa membuat keputusan yang tepat. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, saya yakin di antara dua belah pihak keinginannya adalah terbaik untuk terbaik untuk kedua belah pihak. Dengan menyadarkan antara dua belah pihak saling menguntungkan dan saling bergumul untuk memilih di antara dua itu. Maka dari dua pilihan itu saya sarankan agar saling menyadari bahwa saya tidak mungkin memilih dari dua itu kedua-duanya. Dari dua pilihan itu kan harus satu dipilih dari dua pilihan itu. Saya kira itu yang menjadi faktor utamanya itu. Ya, terima kasih Bapak Maruf. Untuk terakhir Bapak, apa pembelajaran yang Pak Maruf dapatkan dari informasi kami untuk menanyakan tentang terkait dengan dilema etika ini bagi Bapak? Yang pertama yang bisa saya petik dari permasalahan dilema etika ini, ya pertama kita mendapatkan permasalahan, terus kita kaji dan kita bisa lebih matang dalam hal pengambilan keputusan. Karena dilema etika ini tidak gampang. Kan untuk memilih dua permasalahan, kalau A ini baik, B ini jelek, lebih gampang kita milih. Nah ini kan dilema etika sama-sama baik. Nah, sama-sama baik, tapi kita harus memilih yang lebih skala prioritas. Maka dengan permasalahan ini kita diajari, dapat ilmu baru, dapat permasalahan baru, akan tetapi kita bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk dua pilihan itu. Jadi yang pertama untuk menambah masalah dengan model dilema etika ini, yang kebetulan tema berapa Pak? Tentang prinsip pengambilan keputusan yang bijaksana. Tema berapa itu? 3.1. Jadi memang dari permasalahan itu CGP juga akan punya modal untuk memetakan problem solving di antara CGP dengan di kelas. Di sisi lain saya juga mendapatkan tambahan ilmu dari dialog-dialog saya dengan Pak Anang, sehingga sedikit banyak terbantukan. Jadi saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2, dari beberapa CGP itu sangat berpengaruh kepada kami. Jadi ada masukan-masukan, ada tambahan-tambahan ilmu dari sering-sering dialog antara kepala sekolah dengan CGP, sehingga saling mematangkan diri. CGP juga matang, kita juga dapat tambahan ilmu juga lebih matang gitu. Saya kira itu Pak Anang. Terima kasih Pak Maruf atas ilmunya. Semoga dengan wawancara ini juga akan berimbas kepada kami, terutama saya dalam pembelajaran saat saya menemukan kepada anak-anak
hal yang disolusikan hal yang benar dan benar, saya juga bisa mengambil kebijakan pembicaraan kali ini, mengambil sebuah keputusan dari yang baik dan terbaik, namun kita mengambil yang paling baik, paling bijaksana yang bermanfaat bagi semuanya. Saya kira terima kasih Pak Maruf wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup dari pembicaraan ini, selamat berjuang terus Pak Anam. Terima kasih. Ini baru topik 3.1, masih ada 3.3, masih ada kurang. Silakan semangat, sehat sampai tuntas pada akhir jenjang CGP. Sampai panen karya nanti, ya. Ya, siap. Jadi terus berjuang, harus ada perubahan di kelas, perubahan terhadap Bapak Ibu guru yang lain belum sampai ke CGP. Dan dengan sebagai guru yang sudah masuk dalam CGP bisa memberikan warna kepada Bapak Ibu guru yang belum CGP. Yang lain dimotivasi agar ikut CGP dan mengikuti jejak jenengan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami. Hasil dari analisis wawancara saya dengan Bapak Maruf, Kepala SMA Negeri Bojonegoro, bahwa dengan adanya wawancara dengan cara-cara dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema etika, Bapak SMA Negeri Bojonegoro, Bapak Maruf, dalam mengambil keputusan yang ada harus difokuskan kepada mana yang rujukan moral, di mana untuk rujukan moral itu adalah suatu keputusan yang tidak perlu diperhatikan karena secara legal dan secara hukum sudah tidak dibenarkan, sehingga jelas ini tidak dipenuhi dan tidak ditindaklanjuti lagi. Sedangkan untuk dilema etika di SMA Negeri Bojonegoro, beliau menyampaikan bahwa dalam mengambil keputusan ini tentu ada sebuah langkah-langkah di mana keputusan itu harus dimulai dari lingkungan yang paling bawah dulu, melibatkan wali kelas, kemudian wali kelas itu kemudian untuk sama guru dikembalikan lagi kepada wali kelas. Bila di dalam keputusan dengan wali kelas dan BK itu yang akhirnya harus bermuara kepada wakil kepala sekolah, tentu akan dilakukan di wakil kepala sekolah. Itu pun nanti kalau di wakil kepala sekolah belum ada keputusan yang bisa memenuhi dari dilema etika ini untuk bisa memenuhi kebutuhan dari masing-masing yang memiliki masalah itu, maka keputusan itu dilakukan oleh di tahapan kepala sekolah. Itu pun kepala sekolah menggunakan tahapan-tahapan berdasarkan fakta-fakta, saksi-saksi dan keterangan ada. Tentu dalam hal ini keputusan itu adalah bermuara pada kepentingan sekolah. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir, bagaimana keadaan? Alhamdulillah Pak Anam, siang hari ini sebenarnya sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Pak Munir, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari ini saya diberikan waktu kepada Pak Munir untuk melakukan wawancara dalam rangka untuk melaksanakan tugas CGP saya angkatan 10, yakni modul 3.1 tentang prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Nah, di dalam prinsip-prinsip pengambilan keputusan ini di dalam CGP itu kami dimintai untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah di satuan pendidikan kami dan di luar satuan pendidikan kami, dan dalam hal ini saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Munir di SMP Negeri 1 Bojonegoro sebagai kepala sekolah. Pak Munir, izinkan saya untuk melakukan wawancara gitu Pak. Wawancara sudah saya berikan terkait dengan kaitannya dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Bagaimana Pak Munir tentang identifikasi tentang kasus-kasus dilema etika yang ada di SMP 1 ini, maupun mungkin ada kaitannya dengan rujukan moral. SMP 1 memang besar Pak Anam ya, dengan sesuai yang demikian banyak, maka kasus-kasus itu hampir setiap saat terjadi ya. Akan nanti kasus ini tidak salah antara dilema etika maupun rujukan moral, maka kami sebagai kepala sekolah tentunya harus sangat berhati-hati
atau rujukan moral. Nah, dasarnya adalah biasanya kita harus memilah kasus itu sendiri. Nah, milah-milah itu juga berdasarkan fakta-fakta, catatan-catatan yang ada di lapangan, catatan-catatan yang ada di bimbingan konseling, catatan-catatan yang ada di Oke, berarti di SMP 1 sebagai sekolah yang besar di Bojonegoro ini yang memiliki jumlah murid begitu banyak, tentu banyak sekali tentang masalah-masalah baik itu dilema etika maupun kaitannya dengan tujuan moral. Dan dalam hal ini yang terpenting adalah tadi Pak Munir harus benar-benar berhati-hati di dalam memilah-milah kasus itu, dan dalam ini berdasarkan fakta-fakta dan penggalian entah itu diambilkan dari data-data BK atau data-data yang diambil dari wali kelas dan lainnya. Selanjutnya Pak Munir, pertanyaan saya dalam menjalankan keputusan yang selama ini di SMP 1 yang Munir kendalikan, dilema etika mana yang Pak Munir lakukan, bagaimana dalam menjalankan keputusan dilema etika yang selama ini di SMP 1 ini? Agar nanti keputusan ini tidak jadi kesalahan, maka tidak sampaikan. Jadi data-data yang kami ambil itu dari sumber-sumber yang otentik tentunya. Jadi contoh misalnya kita harus menghadirkan misalnya dua yang bermasalah, terus kalau orang tua dan orang tua menjadi orang tua si A, orang tua si B, kemudian si serta di A, serta di B, dan kemudian kita gali sehingga nanti data-data yang kita peroleh itu valid Pak. Jadi kalau kita cross check juga dengan mungkin bisa didukung dari saksi dan sebagainya. Tentunya keputusan nanti itu tidak hanya sekedar begitu diputuskan, tapi juga melalui tanda-tanda yang panjang dengan cross check data yang kami. Jadi tetap melihat dari pihak-pihak tadi, dari dua yang bermasalah tadi, baik itu dari siswa orang tua maupun yang kita cross-check dari data-data yang ada di sekolah. Selanjutnya Pak Munir, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Pak Munir lakukan dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang mengandung nilai-nilai satu dengan yang lain itu sebenarnya baik? Jadi kan kita lihat dari awal-awal dulu masukan masalah itu bagaimana. Misalnya kalau masukan masalah ada, maka lewat wali kelas dulu, wali kelas nanti kita ke BK, konseling dulu, konseling didiskusikan, ya, diskusikan bersama bagaimana kejadiannya, bagaimana ini terjadi dan sebagainya. Terus kemudian nanti kalau tidak selesai diselesaikan di tahapan berikutnya. Jadi keputusan ini tidak serta-merta begitu selesai diputuskan. Cuman biasanya kalau di misalnya problematika itu ya ingin harus menunda sampai besok, suruh segera menyelesaikan. Kalau masalahnya terjadi, kalau masalah terjadi di luar sekolah atau juga proses ini tahapannya boleh di wali kelas BK, kalau tidak selesai nanti di tingkat wakil kepala sekolah. Kalau di tingkat wakil kepala sekolah tidak terselesaikan, maka nanti akan puncaknya ada di keputusan kepala sekolah. Tentunya keputusan yang kami ambil juga makanya seperti tadi jangan sampai salah, sehingga yang keluar keputusan itu sudah matang betul di kepala sekolah. Oke, berarti untuk mengambil keputusan itu ada sebuah tahapan-tahapan yang prosedur yang harus dilalui dari tingkat laporan dari wali kelas, kemudian diselesaikan konsultasikan di BK, kemudian dikembalikan ke wali kelas dan ke BK kembali, sampai akhirnya jika dalam keputusan itu belum ada sebuah hasil untuk itu bisa melalui yakni stakeholder pada kepala sekolah sebagai kesalahan untuk membantu. Namun juga bila dalam suatu kepala sekolah dalam sana harus mengambil keputusan ke kepala sekolah, nanti ke kepala sekolah, tentu dengan tadi suatu kebijakan-kebijakan yang dalam keputusan ini harus benar-benar bijaksana gitu ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini dalam kaitannya dengan dilema etika ini yang ada di
kaitannya dengan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam menyelesaikan di rumah itu? Yang saya hadapi itu Ya. yang pertama ini ada beberapa ya. Jadi internal itu dengan laki saya yang masih orang lama ya, Iya, iya. yang berhidup dari ini Iya, iya. belum memahami, kadang-kadang masih menggunakan pola lama. Ya. Terus yang kedua dari wali murid ya. Wali murid itu saya pernah mengalami ya sebenarnya sih kalau dilihat anaknya yang memang bermasalah, Iya. cuman orang tua ini merasa bahwa anaknya ini tidak salah Iya. dengan segala bentuk apa namanya alasan namanya salah, sehingga saya mau dilaporkan juga, Iya. dilaporkan ke polisi Polisi. sebagainya. Ya saya silahkan aja, karena kami mengambil keputusan ini kan tahapan-tahapannya jelas, data kami juga jelas, dan pada akhirnya setelah kita jelaskan duduk permasalahannya yang demikian ini, bahwa kami di SMP 1 punya namanya kesepakatan ya, yang dulu kita anggap sebagai relatif, dan kesepakatan ini kan tidak dibuat oleh guru, tidak dibuat oleh kepala sekolah, tapi kesepakatan ini kan berasal dari anak-anak sendiri. Nah, kalau mereka tidak mengikuti kesepakatan, maka konsekuensi itulah yang harus dirasakan. Dan tentunya setelah masuk di ruangan saya, kita jelaskan, maka orang tua atau wali murid itu akan memahami, dan mereka setelah keluar dari ruangan saya biasanya beda dengan masuknya. Kalau masuknya dengan wajah merah, emosi, tapi begitu keluar dari ruangan dengan kepala dingin dan senyum. Itu yang kadang-kadang saya lakukan. Iya. Berarti di SMP 1 itu yang sangat menarik sekali, karena sekolah ini adalah besar, tentu kaitannya dengan animo orang tua, kaitannya dengan masalah persoalan anaknya itu. Jika ada suatu masalah, kadang-kadang orang tua itu meluangkan keemosiannya di luar nalar dulu. Nah, setelah itu kan sekolah sendiri kan ada sebuah kesepakatan, yaitu ada kesepakatan itu tidak hanya dibuat oleh kepala sekolah, tetapi secara bersama-sama, dan itu dijadikan sebuah dasar pedoman saat orang tua atau ada masalah-masalah ini bisa diselesaikan, yang pada endingnya itu orang tua juga bisa menerima dari persoalan itu. Selanjutnya Pak, yang saya tanyakan, yang selama ini dalam dilema etika, hal yang sangat membantu Pak di dalam menyelesaikan dilema etika itu biasanya hal yang paling efektif membantu itu bagaimana? Mungkin selama 3 tahun yang saya alami itu bahwa dilema ini yang membantu di dalam menyelesaikan masalah dilema etika maupun rujukan lokal di bagiannya kan kita pada data Pak. Jadi pada intinya data itu sangat betul-betul sangat membantu di dalam membuat keputusan. Artinya keputusan kita ambil itu tidak karena legislate, tidak karena ini benar dan ini benar dan ini untuk membunuh di bawah ini mestinya keputusan yang salah jadi pembenaran. Maka yang bicara itu ya data itu sangat membantu sekali. Data di konseling pertama. Jadi konseling itu memang betul-betul sebagai tempat untuk wadah di mana anak-anak kita, anak-anak kami, jadi kami itu sangat di sana lah data tentang mereka itu. Dalam hal ini sangat membantu sekali dalam memutuskan suatu hal yang terkait dengan dilema etika. Oh gitu nih. Berarti data itu sebagai acuan utama, karena dengan adanya data itu kita akan bisa mengambil keputusan di mana data-data itu ada. Ya. Data ini bisa bentuk misalnya tertulis, bisa bentuk dalam bentuk gambar-gambar, dalam bisa bentuk foto, dalam bentuk video, itu kami punya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya adakah dari Pak Munir faktor-faktor apa saja selama ini membantu Pak Munir atau seseorang yang dalam Pak Munir gunakan untuk mengambil keputusan? Selain data-data tadi, memang pengalaman yang
Bojonegoro Pak ya, dari data-data, kemudian dari pengalaman Pak Muli sendiri selama menjadi kepala sekolah, kemudian juga pengalaman selama jadi guru juga. Tentu Pak Muli juga punya pengalaman sharing dengan kepala sekolah, termasuk juga pejabat-pejabat publik ya. Terima kasih. Kemudian untuk terakhir Pak Munir, dari pembicara tentang wawancara kali ini tentang dilema etika, kira-kira dari Pak Munir pembelajaran apa yang dapat diambil dalam pembelajaran dilema ini untuk Pak Munir sendiri sebagai kepala SMP 1 Bojonegoro? Hal yang terpenting bahwa terutama kita harus juga memikirkan suatu organisasi Pak ya. Dalam mengambil keputusan itu tentunya satu, jangan sampai merugikan yang lain. Yang kedua, jangan hanya menguntungkan yang lain, jangan hanya untuk kepentingan sesaat, tidak memikirkan jangka panjang. Terus untuk apakah karena tanggung jawab atau karena kita mengasihi ya. Tentunya itu yang menjadi hal-hal pertimbangan sehingga nanti dalam keputusan itu tetap mengamankan organisasi sekolah, tapi juga tidak merugikan yang mendapatkan keputusan. Itu harus betul-betul kita pertimbangkan. Jadi keputusan yang harus benar-benar memperhatikan baik itu jangka panjang atau jangka pendek, termasuk tidak sekedar didasarkan menyenangkan kepada orang lain, tapi memperhatikan kepentingan yang lebih luas lagi. Terima kasih Pak Munir atas waktunya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan wawancara ini, apa yang pengalaman dari Pak Munir sampaikan kepada saya akan bermanfaat bagi saya nanti jikalau saya berhadapan dengan hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan yang dilema. Terima kasih Pak Munir. Saya selalu untuk Pak Munir. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil wawancara saya dengan Kepala SMP 1 Bojonegoro Bapak Munir MPD, bahwa untuk SMP Negeri 1 sekolah yang besar, tentu masalah dilema etika dan masalah kaitan dengan kebujukan moral ini adalah sesuatu yang hampir setiap hari ada, baik itu di lingkup dengan orang tua wali, baik oleh tenaga pendidik maupun dalam lingkungan siswa. Tentu dari tahapan-tahapan itu selaku kepala sekolah Bapak Munir mendasarkan kepada suatu hal yang sudah menjadi sebuah kesepakatan yang dibuat oleh seperti kalau itu terjadi pada siswa adalah sebuah kesepakatan mereka bersama. Jadi kalau misalnya ada orang tua tadi mempersoalkan dengan masalah hal-hal yang terkait dengan siswa dan sebagainya, orang tua kemudian laporan ke pihak sekolah, maka dalam hal ini dilakukan oleh dengan berdasarkan data-data yang ada di miliki sekolah, kemudian berdasarkan keterangan-keterangan, juga tidak tertutup kemungkinan dari gambar-gambar yang ada, foto-foto, juga keterangan-keterangan dari pihak luar. Tentu dari kesemuanya itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dari Bapak Munir dalam hal sebagai kepala sekolah yang tentu juga berkomunikasi dengan kepala sekolah yang ada di lainnya dari hal yang kasus yang ada. Dan untuk masalah keputusan ini kembali lagi kepada suatu hal, yakni kalau sudah menjadi sebuah keyakinan atau menjadi sebuah kesepakatan bersama ditunjukkan kepada orang tua, yang muaranya nanti juga alhamdulillah selama ini juga akhirnya keputusan itu bisa diterima, dan ini juga menghasilkan sebuah hasil yang saling menguntungkan. Terima kasih itu untuk anak.